kan di luar negeri mungkin kalau untuk kayak kita misalnya jalan ke Singapura gitu ya, mungkin di sana tuh sebenarnya grammarnya tuh nggak sesempurna yang kita Itu baca di apa TOEFL atau dia mana gitu ya. Karena ya balik lagi emang yang penting tuh makna yang mau kita sampaikan tuh nyampe di orang yang kita tuju gitu. Setuju. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Hello Translogician, welcome back to Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik Trisakti. Kembali lagi tentunya sama gue di sini, Vindi Darmawan, aka Vian. Kita langsung aja. Hari ini kita kedatangan tamu dari UKM kembali, yaitu UKM iTrack. Halo. Mungkin kakak-kakak bisa say hi dulu to Translogicians. Hai. Oke, gimana kabarnya hari ini Kak? Sehat? Good. Mungkin agak sedikit pilek atau Iya, ini lagi musim pancaroba Musim-musim. ya. Agak bindeng-bindeng gitu, maaf ya teman-teman. Oke, sama sih. Memang lagi musimnya juga ya, nggak apa-apa ya. Mungkin kita kenalan dulu dari nama ya Kak. Mungkin kakak yang pakai kacamata. Dua-duanya pakai kacamata juga ini. Oke, kakak yang sebelah kiri dulu ya. Hai guys, nama gue Lisa. Gue dari UKM iTrack. Gue BPH bagian treasury. Salam kenal. Oke, halo Kak Lisa. Selanjutnya. Hai guys, nama gue Karen Zevanya dari UKM iTrack, jurusan manajemen transportasi udara, bagian di iTrack sebagai Vice President. Oh, Vice President. Yes. Oke, berarti wakil ya Kak ya? Wakil ketua. Siap. Kalau Kak Lisa tadi? Treasury, Bendahara. Iya. Treasury. Oke. Kakak berdua nih kan sebagai perwakilan dari iTrack. Iya. Nah, mungkin ngomongin gue aja kali nggak apa-apa ya kayak gue lo ya, hampir gaul ya nggak? Yuk aja. Oke, ini kalau ngomongin English nih Kak, mungkin semua orang terutama di Indonesia ya, ini udah umum banget kali ya. Betul. Apalagi dengan abad 20 yang modern kayak sekarang, globalisasi kayaknya udah jadi teman lah ya. Udah bukan bahasa Indonesia lagi. Nah, UKM iTrack sendiri di Tel Trisakti, mungkin boleh dikasih apa ya Kak, sedikit kilas apa sih iTrack tuh, atau mungkin sedikit sejarahnya, dikit aja nggak apa-apa. Kalau mau banyak nggak apa-apa, nggak bayar kok. Mungkin dari Kak siapa yang mau jawab? Dari aku dulu mungkin ya. Dari Kak Karen ya. Iya. Oke. UKM iTrack ini yang sebelumnya bukan iTrack namanya. Oke. Sebelumnya namanya Matrek. Karena dulu kan ITL kan sebelumnya kan namanya bukan ITL. Ya. Masih apa namanya? STMT. Ya. Jadi masih manajemen transportasi. Nah makanya Matrek itu Management of Transportation English Club. Nah kita satu-satunya UKM berpendidikan apa sih? Berbasis pendidikan. Bergerak di bidang keilmuan ya? Ya betul. Satu-satunya di kampus karena emang udah dari berdiri udah lama sih. Udah dari tahun around 89 deh. 89 ya 80-an. Correct me if Iya, ya correct. Lama juga ya? Kayak 80-an. Iya, lumayan lama memang. Terus juga isinya sih kita kebanyakan mengenai mempelajari tentang English. Terus juga gak banyak belajar juga, kita juga have fun juga pastinya. Lebih banyak juga main-main di ruangan ataupun bercanda-bercanda dan lain-lainnya. Gitu sih. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kak Lisa? Oke. Atau mungkin sedikit aja sih nambahin. Iya, kalau di UKM kita tuh emang lebih apa ya? Mungkin kalau orang-orang lihatnya oh ya full bahasa Inggris ya, harus bisa bahasa Inggris ya kalau ikut UKM ini, kayak enggak sama sekali. Kita soalnya di sini tuh kayak yaudah kita belajar bareng, kayak walaupun kita juga sering kali ya salah-salah grammar ya, kayak betul. Yang penting kita confident aja buat ngobrol, buat apa ya sama-sama belajar sih intinya. Jadi kita have fun aja, no pressure, no apa ya, nggak ada beban lah atau nggak ada beban gitu. Tekanan gitu ya. Iya. No Jadi kita pressure. sama-sama belajar di sini, walaupun translation mungkin yang belum punya basic in English, it's okay ya. It's okay banget. Betul banget. It's okay banget. Nah, oke, tadi sedikit tentang sejarahnya atau kilas balik dan juga apa itu iTrack, dimulai dari perubahan
institusi kita, dari sekolah tinggi menjadi institut ITL Trisakti. Gue mau nanya nih Kak, di iTrack ini tuh kegiatannya kira-kira suasananya kayak gimana sih? Kalau misalkan mungkin ada program pelatihan kah? Atau ada program courses gitu, kayak semacam courses? Gimana tuh Kak? Mungkin dari aku ya. Yeah. Kita juga emang baru menjalankan salah satu program kita, yaitu weekly course. Jadi kita di sini semacam les bahasa Inggris gratis pastinya untuk semua logician, translogician bisa datang. Itu kita tiap minggu nanti kita ada tutornya, yaitu Kak Dimas dari angkatan 19. Dia juga salah satu tutor dan juga pernah belajar di kampung Inggris. Ya, isinya apa aja sih, kita juga gak bermateri banget sih. Gak tentang kita belajar grammar ataupun pronunciation or even vocabulary dan lain-lainnya gitu. Tapi kita juga ada have fun-nya, juga ada bercanda-bercandanya ya, in English something like that lah, kita juga belajar. Dan di situ juga kita gak menertawakan satu sama lain atau salah atau gimana, karena kita semua belajar gitu. Jadi ada program pelatihan-pelatihannya juga. Tapi nggak berpaku seperti di kelas. Iya, betul banget. Itu poinnya ya. Nggak berpaku sama materi kayak TOEFL gitu-gitu, enggak sih. Jadi lebih kayak mendorong kita untuk lebih confident in English gitu aja. I see. Tapi nanti pastinya ada juga sih untuk tips and tricks ya about gimana lebih di dalam TOEFL atau TOEIC ya. Betul. Itu juga. English Club ini kira-kira mungkin apa ya, cikal bakalnya tuh hampir sama gak sih Kak sama yang di SMA itu kan ada ya English Club gitu ya, ekstrakurikuler gitu ya. Mungkin hampir sama kayak gitu kali ya. Cuman ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Iya, gitu. Lebih ke daerah dengan lingkungan kampus gini sih. Paling gitu doang sih. Cuman perbedaannya itu aja. Iya, tingkatannya berarti ya. Lebih. Kalau kegiatannya kurang lebih sama sih kan. Sama kayak, ya. Maksudnya kayak lomba mungkin kayak debat atau lomba-lomba speech gitu. Storytelling. Iya. Kalau drama gitu ada nggak Kak kira-kira? Drama pakai in English gitu. Itu bisa sih jadi masukan. Kira-kira. Tapi udah ada belum Kak? Belum sih, belum. Itu bisa jadi masukan. Kalau dulu pernah dari UKM Matrek pernah ngadain kayak semacam fashion show gitu. Waktu itu pernah, itu tahun berapa aku lupa angkatan berapa ya. Cuman pernah ada, masih ada di IG kita. Ada ya. Berarti boleh di kalau ada yang main ya. Kepo-kepo. Ada yang kepo-kepo. Mungkin boleh disebutin langsung aja Kak IG-nya apa? IG kita itu iTrack_ITL Trisakti. Jangan lupa follow. Nah, tadi kita udah bahas sedikit tentang atau nyinggung tentang itu. Aku mau nanya juga nih terkait prestasi mungkin ya. Karena kan English ini kan cakupannya luas banget gitu ya. Terutama ada yang dalam hal public speaking, ada yang dalam hal broadcasting juga semacam radio, jadi announcer gitu ya. Nah, kira-kira dari UKM iTrack sendiri di ITL Trisakti itu sudah dapat prestasi apa Kak? Mungkin dimulai dari yang paling bergengsi dulu deh, yang benar-benar bikin proud gitu ya. Kalau waktu itu dari UKM iTrack, sebelumnya masih Matrek. Itu dia angkatan 16 atau 17, correct me if I'm wrong. Itu ngikutin salah satu lomba di kampus LSPR waktu itu. Mereka ngadain lomba debat atau storytelling. Nah itu kita juga menang loh. Juara berapa aku lupa deh. Itu paling terakhir kita ngikutin perlombaan sih. Sampai tahun ini sih kita belum ada ngikutin perlombaan di luar lagi sih. Cuman kedepannya sih kita memang mau ada coba mau ngikutin sih gitu. Mungkin karena pandemi juga ya kayak. Iya, itu salah satu juga. Iya, selama pandemi kemarin kita emang benar-benar agak ada kendala. Kayak jadi kurang aktif gitu. Tapi sekarang ini kita lagi ngusahain buat teman-teman misalnya ada yang tertarik buat ikut lomba. Apa aja ya, debat atau speech atau apapun gitu, kita bisa jadi kayak istilahnya kayak kita wadah gitu ya. Betul banget. Kita belajar bareng sama kita atau nanti kita juga bantu
salurin atau gimana gitu Iya, sih. kita juga untuk bawa nama ITL Trisakti juga yang pastinya kan ya. Yap. Berarti bisa jadi media juga ya. Iya. Penyambung lidah mahasiswa. Bukan betul. masyarakat. Kalau masyarakat tuh beda lagi ya. Jauh Lingkupnya banget. mahasiswa ya. Oke. Kak, terkait prestasi. Oke, kalau tadi kan karena pandemi juga ya, wajar sih mungkin ya. Sebenarnya semua UKM pun mungkin ada sedikit penurunan tempo kali ya untuk mengejar prestasi karena adanya pandemi. Kita kan jadi online ya. Untuk UKM iTrack sendiri, kira-kira jumlah member aktifnya berapa sih Kak? Kasarnya deh. Member, oke, kalau misalnya BPH kita ada 19. 19. Kalau member aktif, kita kan kayak punya grup juga gitu kan di WhatsApp. Itu sih udah joinnya udah lumayan sampai 212 orang. 212? Iya. Wow. Cuma ini makanya emang kita mereka kayak mungkin baru join atau gimana, jadi emang bukan member aktif apa yang kayak official gitu sih. bukan member official gitu, cuman mereka yang tertarik ingin mengikuti beberapa program-program kerja kami nanti ke depannya sih, makanya ini kita lagi. Jadi secara membership mungkin belum legal ya Kak? Belum. Tapi minat mereka yang Minatnya minat tuh ya udah segitu, udah 200-an. Iya. Nah itu berarti kalau dikelola lagi mungkin atau di follow up lagi bisa nambah sumber daya gitu ya. Betul. Nambah jejaring lagi. Oke, mungkin aku mau tanya lagi ke diri sendiri dari kakak-kakaknya nih. Selama mengikuti iTrack, apa sih yang didapatkan gitu loh? Dan kira-kira kenapa mau ikut iTrack gitu? Keuntungannya tuh apa? Mungkin dari Kak Lisa dulu ya. Kalau boleh jujur sih, dulu pertama kali aku tahu tentang ada UKM ya di ITL ini kan pas kita tahun berapa sih itu? 2021 ya? 2021 di akhir-akhir mungkin. Iya, akhir-akhir 21 gitu. Itu kayak kok gak ada kegiatan gitu ya, pingin ikut UKM gitu. Terus saya kira yang pertama aku dengar sih iTrack ini, Matrek ini kan. Terus yang satu-satunya yang paling deket sama pengalaman aku di SMA, dulu aku juga di SMA tuh juga ikut English Club. Jadi yaudah deh aku coba aja. Terus ternyata di sini tuh selain juga aku belajar, dapat teman, kayak dapat relasi, dapat juga aku ilmu tentang organisasi mahasiswa ya, ormawa kayak politik dalam kampusnya gitu-gitu juga. Jadi belajar juga sih di sini di UKM dengan jadi BPH gitu sih. Oke, menarik. Kalau dari Kak Karen sendiri? Aku sebelumnya juga waktu atau dulu pernah ikut Indonesian Idol? Enggak. Wow. X Factor? Enggak Enggak ya? Wow. Bukan ya? Suaranya bagus sih guys. Enggak, biasa aja. Hidden Gems? No. Kalau waktu itu tahu-tahu tentang UKM di kampus ITL tuh gara-gara salah satu ada alumni juga sih yang kayak nyalurin. Nah dia juga merekomendasikan untuk coba ikut English Clubnya aja gitu kan. Terus makanya habis itu follow IG-nya dah tuh. Terus habis itu mereka ngadain waktu itu webinar. Webinar apa namanya dulu Pak lagi. Pokoknya untuk masuk ke dalam industri gitu. Terus kayak juga ngasih tahu tentang isi kurikulum vitae gitu gimana dalam English gitulah. Terus jadi ikut, terus di situ juga ngeliat kayak alumni juga wow semua kerja tempat kerjanya, dan juga membagi insight-insightnya gitu juga tentang dunia kerja itu seperti apa gitu kan. Jadi super friendly juga. Parah super friendly-nya. Berarti kalau Kak Karen alasan atau reasons-nya tuh karena memang untuk cari semacam ilmu baru juga ya kayak. Iya sih. Untuk jujur. ekspansi ilmu juga ya. Karena sebelumnya juga belum pernah ikut English Club, cuman basicnya aja. Iya basic, cuman ikut apa ya, bisa dibilang kayak pernah sih waktu itu juga diinin jadi sebagai backup gitu untuk ikut lomba debat waktu itu pernah. Cuman abis itu udah sih ngilang gitu. Terus di sini pengen coba sebenarnya untuk kayak ya menghidupkan English Club. Iya, kembali jiwa-jiwa English. Iya. Ya, dikobar-kobarkan lagi. Aduh. Tapi Kak Karen dulu berarti sempat ikut gitu ya? Karena dulu kan di SMA atau SMK setahu aku
ada semacam kayak lomba speech gitu ya? Iya benar. Tingkat kota, provinsi. Iya. Pernah ikut kayak gitu? Waktu itu pernah ikutnya itu debat English iya, debat English. Oke. Itu nggak salah di Trisakti deh, di Univ tapi. Univnya? Iya waktu itu saya nggak tahu. Nah waktu itu aku jadi ininya apa sih? Bukan backup apa bilangnya? Apa itu? Cadangan, tim cadangannya gitu. Iya. Tapi tetap juga datang ke sana dan ngelihat juga situasinya dan lain-lain. Kan ada pro sama kontranya gitu kan. Nah itu bertiga gitu kan. Nah aku jadi backupnya juga, jadi cadangannya gitu. I see. Kalau Kak Lisa? Pernah? Pengalaman aku di mungkin nyanyi. Iya kan, lagu-lagu English tuh sekarang udah sudah jadi teman overthinkingnya anak remaja ya. Tiap hari sih kalau nyanyi tiap hari pasti ya. Mana aja ya. Masak lagi. Gimana aja itu mah. Kalau pengalaman aku di Inggris itu lebih maksudnya di bahasa Inggris ini lebih kayak ke ini sih, aku nulis artikel waktu itu bareng teman. Tapi bukan semacam artikel ilmiah, cuma kayak artikel sosial gitu. Berarti jangan autornya Wattpad nih. Kan di Wattpad banyak banget tuh ya penulis. Tuh. Enggak. Bukan. Tapi pernah nulis di situ? Belum sih. Belum. Ya. Oke. Berarti lebih ke penulisan yang penulis tentang kayak semacam karya tulis ilmiah tapi nggak di bidang sains sih, bidang sosial gitu. Bidang sosial. Tapi dalam bahasa Inggris. Contohnya apa tuh Kak? Kira-kira contohnya apa? Judulnya mungkin waktu atau itu outline-nya? Aku nyinggung tentang kenakalan remaja kalau nggak salah di Bekasi gitu. Wih menarik ya. Bekasi. Waduh ini udah pro player skripsi banget nih berarti. Udah bisa masuk gross langsung. Udah masuk gross. Journaling. Mungkin translation yang belum tahu gross itu aja jadi semacam konferensi atau pertemuan internasional ya yang diselenggarakan oleh ITL Trisakti dengan beberapa kampus di luar negeri. Salah satunya itu di Belgia ya kayak ada Antwerp University kayak gitu. Iya aku waktu itu lihat di IG-nya. Ada ya? Iya. Dan itu kayak kalau nggak salah full English kan ya? Bener banget Kak. Kita presentasi dalam nanti akan direview oleh para panelis yang memang ya of course English sure. Nah, oke, menarik banget. Aku mau nanya juga nih terkait iTrack, apa sih Kak yang yang jadi pembeda gitu ya? Mungkin Translation bertanya-tanya atau yang masih bingung-bingung nih, maba 2022, pengen masuk UKM mana nih gue? Atau ke iTrack atau gimana? Takutnya di iTrack ntar which is literally. Oh no. jarang kok. Jaksel banget gitu ya. Aduh. Pembedanya nih apa Kak kira-kira sama UKM lain? Apa sih yang jadi nilai plus di iTrack gitu? Mungkin dari tadi udah disinggung ya dari sisi keilmuan ya. Karena the one and only iTrack doang ya yang di keilmuan di ITL Trisakti. Selain itu apa Kak kira-kira? Siapa nih yang mungkin aku. Kak Karen? Kalau untuk nilai plus ataupun kayak mau join untuk masuk ke iTrack, kita tuh gimana ya? Anak-anaknya bisa bilang kupu-kupu. Oke. Iya, jujur. Kuliah pulang. Iya, jujur. Dan kita tuh kalau misalnya mau ada proker atau apa tuh, ya pasti kita bakal ngumpul dan bakal rapat dan lain-lainnya. Cuman kayak apa ya? Di sini emang, tapi yang kita lihat dari kupu-kupu itu pun ada juga yang anak-anak yang kayak ternyata dia ini banget aktif banget lah atau apa. Dan pertemanan friendshipnya sebenarnya sih jujur nyaman sih kayak dan juga gak semuanya juga harus berbahasa Inggris ataupun enggak ya. Cuman ya mungkin ada sedikit which is ataupun itu lah ya. Mungkin sedikit. Tapi gimana kayak cair aja ya anak-anaknya cair aja ya. Kita santai aja sih orang. Santai ya. Yang penting kita ngumpul terus kayak kalau kita rapat itu aja kayak nggak begitu kaku gitu loh. Kayak yaudah kayak diskusi temen aja gitu, kayak diskusi dalam kelas gitu sih. Jadi emang bener-bener yang mungkin yang mau gue tambahin gitu. Kalau kalian pingin ikut kegiatan yang istilahnya kalian bisa nambah ilmu tanpa tanpa ada pressure ya. Tanpa tekanan ya. Tanpa ada tekanan. Dan yang pasti ilmu bahasa Inggris kan pasti penting banget sih. Apalagi kalau misalnya kalian nanti mau ikut Groslock atau ya basically kalau misalnya kalian mau kerja di perusahaan multinasional atau apapun itu pasti harus bahasa Inggris gitu kan. Nah di ini tuh bisa jadi ajang kalian untuk melatih
upgrade diri ya kayaknya. Upgrade diri benar banget sih, dengan tanpa pressure. Tanpa pressure. Tanpa pressure. Tanpa pressure or low pressure? Ya, both. Ya boleh both. Okay. Alright. Nah, antaranya lah. Tanpa pressure, berarti nggak ada senioritas dong ya kayak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, jujur. Iya, kita sama diangkat di BPH kita juga ada volunteer gitu kan. Di sini volunteernya juga ada angkatan 21 gitu. Kayak ya udah kita kayak teman aja. Kalau misalnya gue lo atau gimana? Benar-benar cair sekali. Iya. Sih. Tidak ada pemadatan. Nggak ada tekanan. Tidak ada tekanan. No pressure. Oke, Kak, terkait iTrack ini gimana ya? Mungkin di kalangan mahasiswa kali ya, atau di masyarakat gitu ya. Oke. Cangkupannya lebih luas ya. Lebih luas juga. Ini kan semacam apa ya, ekstrakurikuler kali ya, tapi mungkin lebih tingkatan yang lebih superior lagi gitu ya. Jadi unit gitu kan, unit kegiatan mahasiswa. Cukup ada beberapa pandangan orang gitu ya, atau stigma-stigma. Kayak join iTrack tuh kayaknya harus full English lah, jago English lah, bener-bener gue harus jago banget gitu, minimal kayak irregular verbsnya jago, regular verbsnya jago gitu kan, present tense, past tense dan lain-lain. Nah, cara nanggepin omongan kayak gitu gimana Kak? Atau counternya lah istilahnya ya? Dari siapa nih? Oke, mungkin dari aku. Dari Kak Kiran. Gimana ya? Kalau dari kita tuh jujur ya selama di iTrack pun aku juga ya bisa berbahasa Inggris sih lebih enak juga gitu loh, karena di situ kita kayak bilang lu so bahasa Inggris atau apa gitu loh, kayak ya udah nggak apa-apa. Dan kalau full of confident juga pun kayak ya yang penting we're talking in English aja gitu loh. Dan kalau pandangan orang masuk ke iTrack harus bisa bahasa Inggris itu zero, parah, itu nggak harus. Kita juga nggak memaksa untuk harus berbahasa Inggris karena kan mau belajar, dan nggak juga menyalah-nyalahkan gitu lah, maksudnya lu ngomongnya salah, pronunciation nggak harus gitu kayak gitu, that's not how you say it lah atau apalah, nggak kayak gitu kok. English is about confidence. Iya, benar, jujur confident. Yang penting kita pede aja, kayak ngomong salah juga. Bahkan di luar negeri mungkin kalau untuk kayak kita misalnya jalan ke Singapura gitu ya, mungkin di sana tuh sebenarnya grammarnya tuh nggak sesempurna yang kita baca di TOEFL atau dia mana gitu ya, karena ya balik lagi emang yang penting tuh makna yang mau kita sampaikan tuh nyampe di orang yang kita tuju gitu. Setuju. Oke, jadi memang yang namanya bahasa itu kan pada pada dasarnya outputnya itu adalah penyampaian informasi ya kayak. Jadi orang yang kita sampaikan ini, si komunikan ini ngerti gitu loh. Itu yang paling jadi apa istilahnya? Jadi poin utama lah istilahnya. Mungkin kalau masalah-masalah kayak tata bahasa itu nomor 2 kali ya. Gitu. Karena memang di luar negeri pun bule-bule pun kayaknya, atau yang native speaker sana pun sehari-hari nggak mungkin dong pakai bahasa grammar yang bener-bener formal gitu kan. Oke, ini menarik. Pernah nggak sih Kak kayak gimana ya? Tadi kan udah di counter kayak gitu ya. Tapi pernah nggak kejadian ada yang kayak gitu ya? Lu so Inggris lu apa gimana sih? Itu kan kayak sebel gitu gimana sih? Itu pressure di luar sebagai kita dari UKM iTrack itu kayak berarti ada ya? Ya ada, jujur. Cuman kayak enggak apa-apa kok, enggak salah. Kadang pun juga sebagai orang kayak bener gak sih nih dari UKM iTrack gitu, bener gak sih nih Inggrisnya gitu kan. Ya kalau kita tahu ya kita benerin, kalau kita gak tahu ya kita belajar bareng kan, searching Google or something gitu. Ya paling gitu doang sih. Oke, kalau misalkan ada yang ini fenomena kemarin kali ya, yang English jaksel sekali ya, campur-campur ngomongnya. Itu ada kan di iTrack mungkin membernya, atau ada yang semacam ngeledek gitu ya, kayak hello Miss Lisa, how are you today? Sehat-sehat? Piye kabare? Piye kabare? Ada Jawa-Jawa campur banget ya. Itu ada yang kayak gitu kan? Ada sih. Ada 1-2 orang ada sih. Ada ya. Tapi ya gimana ya? Kayak nggak ini sih, nggak sering-sering banget sih. Ya kadang
kadang lebih ke ya Indonesia aja, tapi ada juga yang kadang Inggris aja gitu. Jadi ada momen-momen tertentu memang yang ya Indonesia aja ya. Iya. Nggak perlu harus dipakai English pun ya. Kadang kayak gitu juga kita nanggepinnya kayak ya udah jadi bercanda gitu. Iya. Alright. Kayak dilanjutin gitu, diterusin. Iya, soalnya ada aja kan, karena aku pribadi juga dulu kayak dulu waktu SMP gitu ya. Karena emang suka sama English gitu kan, terutama dari lagu ya tadinya. Dulu kan ada Linkin Park dulu waktu Chester Bennington masih hidup. Itu suka banget sama lagu-lagu Linkin Park dan akhirnya suka gitu dengan English, dan itu memang mempermudah speaking ya. Iya, pronunciation ya. Juga kita dengar orang luar ngomong gimana. Dari gitu. Film juga ngefek ya kayak. Oh, apalagi film. Iya. Berarti kakaknya suka nonton film? Mayan. Iya, pasti. Kalisa? Iya, sama. Enggak. Drakor, bukan? Enggak sih, Hollywood. Apa tuh? Mungkin boleh di-spill kali. Mungkin yang paling favorites. Yang paling berkesan banget sih mungkin teman-teman pernah nonton Life of Pi? Life of Pi. Pernah. Aktrisnya atau aktornya siapa tuh namanya? Dia orang India. Iya, lupa. Pokoknya itu bagus banget sih, kayak moral story-nya tuh tentang apa banget. Itu tentang dia kalau nggak salah kecelakaan kapal, terus dia kejebak di perahu sama harimau gitu. Selama berapa ratus hari gitu di tengah laut. Berdua aja tuh. Berdua aja sama harimau itu, sama ada kera lagi kalau nggak salah. Itu aja? Iya. Itu mungkin bagus, itu yang paling favorit ya. Oke, dari Kak Kiran mungkin ada. Favorit aku itu yang akhir-akhir ini sih, yang kemarin baru selesai. Enggak sih, kadang aku juga masih suka nonton ulang sih. Kayak Harry Potter atau Twilight. Twilight Saga ya. Iya, mungkin dulu ngeliatnya tuh ataupun sekarang juga ngeliatnya sih udah agak aneh ya mungkin secara ininya, cuman alur ceritanya dan lain-lainnya sih bagus sih sebenarnya. Twilight ya? Iya, Twilight. Tentang serigala. Enggak, tapi beda banget sih. Beda banget jauh. Kalau ngelihat punya Indonesia ya Tuhan, maaf banget. Kira-kira berapa derajat tuh Kak? Apa? Berapa derajat tuh bedanya? Berapa derajatnya? Oh my god, 360 kali udah bukan 180 lagi. Oke, itu tapi dulu tuh GGS tuh booming banget ya. Yang jujur gue nonton juga ya. Tapi lebih kayak kelewat aja gitu, tiba-tiba Indosiar terus kayak udah pasti itu parah banget hiburan itu. Sih. Oke. Jadi poinnya adalah untuk translation yang belum yang merasa kayak ini kan ada beberapa anak yang introvert gitu ya sebutannya. Malu-malu gitu, apalagi kalau dikatain kayak gitu tuh, so English lu, so Inggris lu, jadi down mentalnya. I feel bad sih buat mereka. Nah, kira-kira tipsnya apa Kak? Atau mungkin harus dengerin musik tiap hari kah? Atau dengerin nonton film kah? Atau sebagainya? Boleh. Kalau dari gue sih, pengalaman gue yang dulu-dulu ya. Dulu gue tuh SMA juga ada beberapa momen dimana gue harus ngomong bahasa Inggris gitu kan. Bukan kelas internasional sih, tapi emang beberapa teman gue emang setiap hari kebiasaan gitu mereka ngomong dari rumahnya mungkin. Nah terus karena gue waktu itu masih newbie ya, maksudnya kayak biasa cuma denger musik, denger orang dari film gitu. Jadi kayak mungkin gue salah pengucapan gitu-gitu. Terus kayak mereka kadang ngekoreksi gue juga, kayak bikin gue salah ya, kayak agak ngedown gitu. Tapi itu biasanya kayak ya udah sih, gue ya udah jadi lesson aja gitu. Berarti nanti kayak gini pengucapannya. Terus biasanya tuh gue kalau di rumah gue ucapin lagi gitu. Gue kayak ngomong depan kaca gitu ya, ngomong pakai bahasa Inggris gitu, kayak ngomongin ide-ide gue, kayak ngomongin tentang gelas, ngomongin tentang apa gitu. Terus kayak baca, misal gue ada buku gitu, terus ya udah gue baca gitu, kayak ngelatih pronunciation sendiri dan aja ngelatih gitu. Confidence bener banget. Ngelatih kepercayaan diri juga ya. Iya. Kayak lu siapa? Lah gue lu gue balik lagi. Iya. Emang sih kan kayak orang-orang yang kayak gitu tuh emang yang nggak bisa dikontrol ya. Mereka kan kayak ngejudge gitu. Ya bener. apa? Mungkin belum ini kali ya, kayak belum mature pemikirannya ya. Wajar ya. Iya wajar aja. Berarti tadi tipsnya adalah tingkatkan lagi kepercayaan diri dan mungkin abaikan aja kali ya omongan kayak terus gitu aja, ya. keep going aja. Keep going. Life must go on. Keep going. Aduh kayak judul lagu itu. Mungkin dari Kak Kiran? Kalau dari aku ya pernah sih, kayak maksudnya pernah ya kayak
bilang so Inggris atau apa gitu lah ya. Iya. Terus waktu SMP tuh karena dari swasta pindah ke negeri. Walaupun nggak ngomong bahasa Inggris juga, cuman kadang suka kayak agak ya di Jaksel gitulah ya, kayak agak sedikit ada yang Singlish, bukan Singlish, English gitu. Literally gue lagi lapar nih. Ya sedikit gitu, cuman ya karena kan kita juga lagi ngelatih ya, apa namanya, soalnya kan bahasa Inggris kan bahasa apa ya? Yang bisa dibilang udah nasional juga, bahasa universal ya, bahasa universal yang udah kayak hampir semua orang harus bisa gitu at least. Jadi yang pertama menurut aku waktu itu yang ngebantu banget sih kayak iya bener ngomong depan kaca. Itu kayak bener-bener ngebantu banget, kayak talking to myself ataupun kayak mengantarkan apa ya, apa namanya, kayak apa yang kita ingin sampaikan gitu loh. Nah speech gitu juga bisa ngelatih speech juga tuh, benar. Bisa ya? Iya. Terus kedua kayak kalau memang udah dapat confidence-nya dari situ, ngelatih lagi paling ya kayak nonton film sih, atau enggak baca buku. Jujur baca buku kayak novel-novel English pun tuh juga ngebantu banget tuh. Oke. Tapi mungkin yang lebih bener-bener ngebantu tuh kayaknya lagu sama film gak sih? Karena karena kita tuh bisa denger juga ya. Pronunciation-nya ya, apa namanya, nadanya, penekanannya di mana gitu ya. Iya. Kayak gitu sih. Betul. Oke, nah tadi udah ngobrol tentang itu. Aku juga pengen nanya nih, di UKM iTrack ini keseruan, suasana apa ya? Maksudnya keseruannya gitu loh. Mungkin ketika ada pelatihan kayak kemarin, weekly course ya namanya. Bener ya? Weekly course tuh keseruannya kayak gimana gitu? Apakah ada yang benar-benar show off gitu kan? Atau ada yang benar-benar diem aja di kelas, atau di mejanya diem aja malu-malu atau gimana? Gimana tuh Kak? Mungkin dari aku firstnya sih kemarin sih pada nggak surprisingly sih, mereka pada kayak antusias juga untuk kayak ngedengerin tutornya juga Kak Dimas. Terus ya bener sih ada yang kayak agak sedikit show off gitu. Cuman kayak confident-nya dia sih aku suka jujur, karena jujur aku mungkin kalau misalnya duduk di situ jadi sebagai peserta pun kayak gak mungkin bakal se-confident dia gitu loh untuk kayak ngomong dalam bahasa Inggris. Dia juga kayak feedback ke tutornya gitu loh. Jadi kayak seru juga. Terus apa lagi ya? Terus kemarin juga acaranya interaktif banget sih. Iya. Maksudnya kayak berarti nggak diem aja ya? Bener-bener kita kayak didorong buat ngomong gitu. Kayak kita disuruh ngomong sama orang di belakang kita, kayak entah apa, bukan cuma introducing ourselves gitu ya, tapi juga ngomongin apa aja selama 2 menit ya kalau ngasih waktu. Kayak abis itu Kak Dimasa keliling, kayak dia dengerin kita ngomongin apa, terus dia nimbrung gitu. Oke, berarti nggak ini ya, nggak pasif ya? Enggak sama sekali. Jadi emang bener-bener aktif, interaktif, ngobrol bareng, diskusi bareng. Ya karena kita belajar bersama. Fun banget, terus juga dapet snack. Aduh, ada snack. Emang bener-bener fun banget. Para pencari snack nih, snack hunter mungkin bisa ikut kayak MyTrack ya. Gak ya, itu bonus ya. Kayak yang penting adalah nyari ilmunya. Nah, terkait iTrack nih Kak, kira-kira dalam waktu dekat ini itu ada event gak sih selain yang memang udah jadi rutinitas tuh tadi weekly course ya? Selain itu ada gak sih event-event yang akan hadir dalam beberapa pekan ini atau sebulan ke depan mungkin? Ada gak Kak? Sebulan ke depan mungkin kita nanti bakal ngadain latihan kepemimpinan. Oke. Satu, terus habis itu setelahnya mungkin nanti bakal ada open recruitment. Open recruitment buat kita punya komite ya. BPH tuh Badan Pengurus Harian. Betul. Komite. Iya, komite kita. Terus habis itu baru MUBAS, musyawarah besar. Paling itu sih. Oke. Itu kayak untuk kegiatan intinya ya. Nanti kalau misalnya untuk kegiatan yang berhubungan sama English Clubnya itu mungkin nanti setelah itu ya baru kita bisa bikin. Iya, kita bakal ini lagi program baru lagi. Atau melanjutin program yang udah ada sebelumnya gitu. Berarti beberapa program udah disiapin lah ya untuk next project. Nah Kak, kita udah mau masuk ke segmen terakhir nih. Mungkin langsung aja kali ya promosiin nih. Mungkin teman-teman di rumah. Kemarin teman aku ada loh yang nanya-nanya, Vin, iTrack tuh lagi open recruitment gak sih? Terus apakah udah tutup atau gimana? Terus gimana caranya gitu? Pada bingung gitu. Apakah harus DM ke
Instagramnya atau gimana gitu. Dan mungkin kakak-kakak juga boleh kasih tahu sosial media iTrack ada apa aja selain Instagram. Mungkin dari Instagram dulu kali Instagram aja sih kita ada ya. Iya kayak. Ada So Instagram far aja cuma ya. Instagram aja. Oke, Instagramnya apa tuh username-nya? iTrack_Itel Trisakti. iTrack_Itel Trisakti. iTrack T-nya 2 ya? Iya, double T. ITTEREC. Alright, kalau satu nggak kenyang. Iya. Oke. Pokoknya pantengin aja IG-nya. Pantengin aja ya. Betul. Tapi kira-kira udah tutup belum sih Kak? Atau Open recruitment-nya. Aha. Kita belum buka open Oh, recruitment belum. kayak ini sih, bukan. Soalnya kita bukan tipe yang open recruitment buat member gitu. Kita cuma kayak orang mau join nanti kita langsung masukin mereka ke WA grup kita gitu loh, ke WhatsApp grup Oke, kita. jadi intinya ada periodenya ya. Betul. Nggak bisa langsung jeblok-jeblok masuk aja ya. Iya. Oke, terakhir nih Kak, harapannya buat UKM iTrack sendiri ke depannya apa? Dari Kalisa. Dari Kalisa dulu. Kalau harapan gue sih mungkin nanti buat next projectnya kita tuh bisa lebih ngebawa anak-anak ITL Trisakti siapapun dari jurusan apapun untuk ngembangin dirinya di bidang Inggris, atau pokoknya kita belajar bareng-bareng deh. Pokoknya itu salah satu tujuan dari UKM kita kan. Iya. Kayak kita tuh sebagai wadah buat mereka belajar gitu sih. Oke. Jadi itu sih harapan gue buat nanti. Dari Kak Karen? Kurang lebih sama, yang pastinya pengen banget iTrack tuh bisa jadi aktif. Mungkin kita bisa dibilang juga kayak UKM yang paling jarang kelihatan muka-mukanya. Cuma beberapa aja gitu loh. Jadi back soundnya lumayan. Sorry. Jadi kayak sebenarnya aku gak apa-apa sih. Yang penting itu kita terlihat aktif itu sih, jujur ya. Aku kayak it's okay kita gak terlalu kelihatan, cuman kita pastinya punya yaitu kita mencapai hal yang tadi yang disebut sama Kalisa, menjadi wadah untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Inggris dan lain-lainnya gitu. Jadi biar gampang. Oke, itu yang poin utamanya ya. Iya. Oke. To let everyone know that we are still exist. Iya. UKM. We still exist. Oke, mungkin ada terakhir nih Kak, ada quotes. Quotes. Biasanya kan kalau anak Inggris ada tuh. Oh, kita ada jargon. Oh, kita ada jargon. Oh, ada jargon. Nah, boleh tuh. Oh my God. Apa tuh? Aduh. Barengan mungkin. Barengan. Barengan boleh. Lu lah. I try. Sorry. Iya. Oh iya. 1, 2, 3. I track. We are not Superman, but we are super team. Oke. Alright. So kayaknya udah terakhir nih Kak. Kita udah ngobrol udah lama banget. Udah cukup lama nih ya tadi. Thank you banget atas hadirnya dan waktunya nih ganggu kakak-kakak yang gelis-gelis. Thank you banget for inviting us juga. You're welcome. Mungkin di next kesempatan kita ketemu lagi ya Kak. Iya, boleh banget. Doain Boleh aja ya. Iya. Kita ketemu lagi. Semoga podcast portal itu kedepannya makin banyak viewsnya. Amin. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa Oke. subscribe. So Translogician, kita udahan dulu ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya sama kakak-kakak UKM dari iTrack. Gue mau ngingetin lagi nih untuk ITL Trisakti, kita punya sosmed banyak banget. Yang pertama tuh ada Instagram ya. Kita punya Instagram yaitu ITL_Trisakti JKT. Lalu ada lagi TikTok. Ya, untuk Translogician yang sering main TikTok, boleh banget mampir ke TikTok kita di ITL Trisakti, nggak pakai JKT ya. Lalu ada lagi, kita juga ada YouTube dong pastinya, karena portal ini nanti akan diupload di YouTube Kak. Oke. Kayak gitu. Translog Trisakti, jangan lupa untuk subscribe. Seperti Kalisa bilang tadi, Kalisa Blackpink. Untuk subscribe, comment, like, dan share juga boleh. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Jadi ketika ada konten baru, kalian langsung tonton. Dan terakhir kita ada Spotify untuk teman-teman podcast mungkin gak mau lihat muka kita, bosen atau gimana. Maunya denger suaranya aja yang kakak-kakak yang gelis atau cowok-cowok yang maco kayak saya gitu ya. Boleh cari di Spotify dengan nama Portal. Nanti akan keluar Kak. Portal aja. Portal aja. Iya, Portal aja. Portal aja. So, thank you Translogician for this time. I standing out. Vian, kita ketemu lagi di portal selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you Kak. Thank you juga. Aduh, ganggu Kak waktunya.